Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Els Daily. Hari ini kita akan memasak ikan gabus sayur nangka bumbu kuning. Di sini kita gunakan nangka muda yang sudah direbus, lalu saya gunakan ikan gabus yang sudah digoreng setengah matang sebelumnya. Teman-teman di rumah juga boleh menggunakan ikan apapun yang teman-teman suka. Di sini ada garam secukupnya, lada bubuk secukupnya, ada kemiri, selanjutnya ada ketumbar yang akan kita gunakan secukupnya saja. Bumbu-bumbu berikutnya ada bawang merah, bawang putih, ada bawang bombay, ini optional, boleh digunakan, boleh tidak. Karena saya suka bawang bombay, saya gunakan secukupnya bawang bombay. Lalu ada tomat untuk penyegar, daun salam, ada kunyit, jahe, dan juga serai. Kita gunakan cabai, di sini saya ada cabai 2, cabai galak dan cabai merah. Gunakan secukupnya saja sesuai dengan kekuatan iman dari teman-teman. Bumbu-bumbu halus yang akan kita gunakan, kita blender. Masukkan cabai. Lalu masukkan bawang merah. Kunyit, jahe, bawang putih. Masukkan juga kemiri dan selanjutnya kita masukkan ketumbar secukupnya saja. Baik, selanjutnya kita bisa tambahkan air supaya proses memblendernya lebih mudah. Kita tambahkan air secukupnya, kira-kira 200 ml. Setelah itu kita blender dengan kecepatan full, kecepatan maksimum. Haluskan bumbu di blender hingga benar-benar halus. Setelah bumbu halus, kita matikan blender. Nah, seperti ini kira-kira bumbunya sudah halus. Setelah ini kita akan goreng bumbu di minyak yang panas. Nah, ini kita panaskan terlebih dahulu minyaknya. Setelah minyak benar-benar panas, sebelum kita masukkan bumbu halusnya, bumbu atau bumbu kuning, kita tumis terlebih dahulu bawang bombay agar lebih wangi dan menambahkan cita rasa. Nah, ini kita masukkan bawang bombay, lalu kita tumis hingga warna bawangnya kuning kecoklatan dan mengeluarkan aroma yang sedap. Kita aduk-aduk terus sampai kuning kecoklatan. Oke, setelah kira-kira bawang bombaynya kecoklatan seperti ini dan mengeluarkan aroma yang harum, kita masukkan bumbu kuning yang sudah kita haluskan ke dalam minyak yang panas tersebut. Kita campurkan dan kita aduk-aduk kembali hingga merata. Sampai habis ya, teman-teman, bumbunya. Sayang kalau disisain.
Oke, kita aduk-aduk sampai bumbu benar-benar matang, yaitu sampai nanti konsistensinya itu lebih pekat, warnanya lebih pekat dan wanginya sudah kecium. Karena kalau bumbunya itu kurang matang, nanti rasanya sedikit pahit dan juga sepet-sepet gitu di lidah. Baik, ini bumbunya sudah mulai mendidih. Selanjutnya kita tambahkan serai yang sudah digeprek. Di sini saya gunakan 2 batang serai yang kecil-kecil saja, tidak terlalu besar. Juga ada 2 lembar daun salam. Kita aduk kembali sampai dia benar-benar kembali pekat bumbunya, sampai menyusut. Konsistensi air yang tadi kita gunakan saat memblender itu, biarkan dia sampai sedikit menyusut agar bumbunya memang benar-benar matang, supaya nanti rasanya lebih mantap. Kira-kira setelah bumbunya sudah matang, sudah mengental, kita tambahkan air putih bersih. Di sini saya tidak menggunakan santan karena memang kita di sini coba untuk memasak masakan yang sehat. Saya memang sehari-hari masak tidak menggunakan santan, jadi ini bisa dikatakan masakan yang bebas dari santan. Kita gunakan air putih biasa saja, insya Allah rasanya nikmat. Kita tunggu sampai mendidih. Tada! Setelah mendidih seperti ini, kita aduk-aduk dulu. Selanjutnya kita akan memasukkan sayur nangka muda yang sudah kita rebus sebelumnya agar nanti tidak terlalu lama dan lebih cepat empuk. Kita aduk kembali setelah sayur nangkanya masuk ke dalam kuah bumbu kuningnya. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan santan ke dalam masakan bumbu kuning ini, sangat boleh sekali, itu tergantung selera dari teman-teman. Namun jika ingin mengikuti resep masakan saya, tidak menggunakan santan juga tidak apa-apa. Kita tutup, kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kita aduk-aduk kembali. Kita pastikan semuanya tercampur rata. Lalu selanjutnya kita masukkan si ikan yang sudah kita goreng tadi. Masukkan ikan perlahan-lahan saja, dan setelah ikan masuk, kita aduk kembali, namun jangan terlalu aduk dengan kekuatan yang super. Kita cukup aduk pelan-pelan saja supaya nanti ikannya tidak hancur. Setelah mendidih, beberapa saat setelah ikan masuk, kita tambahkan seasoningnya di akhir saat sudah mau diangkat, yaitu ada garam dan juga lada bubuk secukupnya. Untuk lada itu juga opsional, teman-teman di rumah boleh tambahkan atau tidak apa-apa. Sesuai selera saja, karena saya suka masak menggunakan lada, maka saya tambahkan lada supaya masakannya lebih hangat. Karena ini sudah mau diangkat, sudah mau matang, dan ini adalah tahap terakhir, kita tambahkan tomat sebagai penyegar. Kita tunggu sekitar 1 menit, kita tunggu dan biarkan dia mendidih. Setelah itu nanti kita matikan kompor.
koreksi rasa. Apabila ada yang butuh ditambahkan, mungkin garamnya perlu ditambahkan atau perlu ditambahkan seasoning lain. Nah, ini sudah matang, kita matikan kompor dan kita sajikan. Ya, ini dia hasil masakan kita sore hari ini. Ada ikan gabus dan sayur nangka bumbu kuning. Rasanya ini sangat hangat di tenggorokan, hangat juga di perut, namun tidak pedas. Pedasnya itu pedas-pedas hangat. Sangat cocok disajikan di musim hujan seperti sekarang ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.